Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan 6 akan melakukan praktikum perkembangan hewan dengan judul analisis spermatozoa. Tujuan daripada praktikum spermatozoa sendiri adalah untuk menghitung konsentrasi dari spermatozoa serta untuk melakukan analisis morfologi dari spermatozoa. Adapun alat dan bahan yang digunakan agar praktikum dapat berjalan dengan semestinya, yaitu hemositometer, mikroskop cahaya, pipet, pinset, gelas beker, cawan petri, pipet toma, mus musculus, DDY stretch jantan, Ratus norvegicus jantan, sperma Capra egogrus yang diambil dari Dinas Peternakan Surabaya, sperma Homo sapiens, metilen blue, metanol, eosin Y, NaCl 0,9, dan Aquades. Baik, setelah ada tujuan dan juga alat bahan, akan langsung pada proses pembuatan serta proses pengamatan dari spermatozoa. Dengan menggunakan pipet toma, suspensi spermatozoa disedot hingga mencapai skala tertentu 1. Selanjutnya, larutan NaCl 0,9% disedot hingga skala 1,1 sebagai pengencer dan mencegah kerusakan pada sel spermatozoa. Larutan di dalam pipet toma ditahan, lalu digoyang-goyangkan hingga homogen. Dibuang 1 hingga 3 tetes larutan dalam pipet toma, lalu diteteskan pada hemositometer. Selanjutnya, spermatozoa dihitung dalam 25 kamar hitung sel darah merah dikalikan dengan faktor pengenceran. Disediakan air kran secukupnya guna merendam straw sperma Capra. Rendam straw dengan kurun waktu 30 detik saja. Setelah direndam selama 30 detik, kedua ujung straw dipotong lalu dipindahkan di atas kaca objek. Straw diberi dengan metanol agar tetap fresh. Lalu dikering-keringkan dengan dikibas-kibaskan hingga mengering. Setelah kering, diberi larutan eosin sebagai pewarnaan pertama. Bilas menggunakan Aquades hingga tidak ada sisa warna. Beri metilen blue agar sperma Capra terlihat dengan jelas. Bilas hingga tidak ada sisa metilen blue. Lalu amati sperma di bawah mikroskop. Bunuh mencit putih dengan cara dislokasi bagian cervicalis, yaitu penarikan pada ujung ekor dan pada bagian tepuknya ditahan. Mencit putih dibedah dengan menggunakan gunting bedah dan diamati alat reproduksinya. Selanjutnya, gunting bagian epididymis cauda mencek yang terletak pada ujung kantong skortum. Masukkan epididymis cauda dalam kaca arloji yang telah terisi 1 mili NaCl 0,9%.
epididymis cauda dicacah sampai halus lalu dihomogenkan dengan NaCl 0,9%. Digunakan pipet tetes untuk menyedot suspensi, lalu diteteskan pada kaca objek dan diratakan dengan kaca objek lainnya. Kaca objek tersebut dikering-keringkan selama beberapa menit. Kaca objek ditetesi dengan larutan metanol dan didiamkan selama beberapa menit hingga mengering. Kaca objek ditetesi dengan larutan eosin dan ditunggu selama beberapa menit dan diangin-anginkan. Setelah itu, kaca objek dibilas dengan menggunakan aqueous hingga pewarnanya menghilang. Kaca objek ditetesi dengan methylene blue, didiamkan selama beberapa menit dan diangin-anginkan hingga mengering. Kaca objek yang telah kering dibilas menggunakan aqueous hingga pewarna methylene blue tadi hilang dengan sempurna. Kaca objek yang telah kering tadi diamati di bawah mikroskop lalu dicatat kelainan morfologi yang terjadi dan diklasifikasikan sesuai dengan literatur. Pada analisis spermatozoa Rattus norvegicus, pertama-tama dilakukan pembiusan dengan menggunakan kloroform yang dituangkan ke kapas secukupnya. Lalu, kapas dimasukkan ke dalam toples, begitu juga dengan Rattus norvegicus. Fungsi digunakannya kloroform yaitu untuk menghambat aktivitas otak sehingga hewan uji coba atau Rattus norvegicus dapat kehilangan kesadaran guna mempermudah proses anestesi untuk membantu menghilangkan rasa sakit pada saat pembedahan. Setelah Rattus norvegicus kehilangan kesadaran, Rattus norvegicus dikeluarkan dari toples. Kemudian dilakukan proses pembedahan yang diawali dari pembedahan pada daerah kauda hingga abdomen, lalu dicari bagian epididymisnya. Setelah epididymis ditemukan, bagian tersebut dipotong dan dicacah dengan menggunakan aqueous secukupnya. Digunakan bagian epididymis dikarenakan pada bagian tersebut terdapat sperma yang sudah matang. Setelah bagian epididymis dicacah, diambil menggunakan pipet tetes dan diletakkan di atas kaca objek lalu diratakan serta ditunggu hingga kering. Langkah selanjutnya yaitu ditetesi dengan metanol dan ditunggu hingga kering. Fungsi dari metanol sendiri yaitu sebagai fiksasi agar struktur sel dan jaringan tidak rusak. Setelah itu, ditetesi dengan pewarna eosin Y, ditunggu hingga kering, dan dibilas dengan aqueous. Kemudian, ditetesi lagi dengan pewarna methylene blue, ditunggu hingga kering, dan dibilas dengan aqueous. Preparat sperma diamati di bawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 40 kali. Berdasarkan hasil praktikum yang kami lakukan pada sperma mus musculus, sperma Rattus norvegicus, sperma Capra aegagrus, dan juga sperma Homo sapiens, terdapat perbedaan pada struktur dan juga morfologinya. Pada sperma Rattus norvegicus dan juga mus musculus, pada bagian kepalanya berbentuk seperti kait dan juga lancip. Namun, jika diteliti lebih dalam lagi, bentuk kepala sperma dari Rattus norvegicus memiliki bentuk yang lebih tebal dan juga lebih besar. Dan pada panjang ekor yang ada di sperma Rattus norvegicus yaitu lebih panjang daripada sperma lain.
pada hasil praktikum yang telah dilakukan, pada spermatozoa Capra aegagrus didapatkan hasil yakni bentuk morfologinya yang lebih bulat dan cenderung lebih besar dibandingkan dengan Homo sapiens. Kemudian ada juga didapatkan yakni ekornya yang lebih panjang dibandingkan dengan Mus musculus. Dan hasil pada praktikum juga didapatkan pada spermatozoa Homo sapiens yakni ukuran kepalanya yang lebih kecil dan ekornya juga lebih pendek dibandingkan dengan Capra aegagrus. Pada pengamatan spermatozoa Homo sapiens ini dilakukan perhitungan pada 3 sampel dengan menggunakan rumus N sama dengan N dikali P dikali 5000 ml, di mana pada sampel 1 didapatkan konsentrasi sebanyak 0, juta mililiter. Pada sampel 2 ditemukan sebanyak 67.500 juta per mililiter. Dan pada sampel 3 ditemukan sebanyak 202 juta per mililiter. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, jika dikaitkan dengan kategori spermatozoa berdasarkan konsentrasinya, dapat diketahui bahwa pada sampel 1 termasuk kategori azospermia, pada sampel 2 termasuk kategori normozospermia, dan sampel 3 termasuk kategori teratozospermia. Pada pengamatan yang kami lakukan, terdapat beberapa dari sperma yang mengalami abnormalitas. Apa itu abnormalitas? Abnormalitas adalah suatu kelainan atau kecacatan yang terjadi pada sperma. Dan adapun contoh dari abnormalitas yaitu ada detached. Detached yaitu pada sperma tidak terdapat kepala sehingga mengganggu pada perkembangan dan juga pembuahannya. Lalu ada midpitch. Midpitch adalah terjadi pembengkokan pada ekor sperma sehingga mengganggu pada motilitasnya. Selanjutnya terdapat microcephalus di mana kondisi spermatozoa ini mengalami abnormalitas ukuran kepalanya yang lebih kecil dibandingkan dengan spermatozoa pada umumnya. Kemudian terdapat juga yakni detached tail di mana tidak terdapatnya ekor pada spermatozoa. Kemudian ada juga double head di mana kondisi spermatozoa ini memiliki 2 kepala. Berdasarkan hasil tersebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya abnormalitas pada sel spermatozoa, yaitu diantaranya ada faktor genetik atau faktor keturunan, faktor kondisi lingkungan, faktor kesehatan, dan faktor usia. Adapun peningkatan sel sperma juga disebabkan oleh beberapa faktor yang yaitu asupan nutrisi yang baik, pengelolaan stres yang baik, serta tidak menggunakan atau memakai zat yang berbahaya seperti alkohol dan narkoba. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, subscribe, Dan komen. Sampai jumpa kembali.